Oke, Mas Tevi ini bekerja di F1 Trackside Aero. Jobnya kita itu biasanya mencakup pekerjaan sebelum balapan, karena sebelum balapan itu kan banyak persiapannya. Di belakang layar teman-teman yang pada balapan. Halo Mas Tevi, apa kabar? Baik. Di rumah aja nih. Gimana nih Mas Tevi, sekarang lagi di mana ini? Saya di rumah, sekarang kan di UK, jadi di rumah sih, nggak jauh dari kantor rumah saya di sini, tempat Di tinggal UK saya. ya. Oke. Ini jadi Tribuners, Mas Stefanus Wijanarko atau panggilannya Mas Tevi ini adalah anak muda Indonesia yang bekerja di ajang balap internasional. Bener gak sih Mas? Saya masih muda gitu, kayaknya udah enggak deh. Oh, udah nggak muda ya? Kayaknya udah enggak juga deh. Oke, Mas Tevi ini bekerja di F1 Trackside Aero. Nah, tapi sebelum aku melangkah lebih jauh nih, aku kepengen dijelasin karena kan mungkin nggak semua orang ngerti ya. Sebenarnya pekerjaannya Mas Tevi ini tuh ngapain sih? Ngapain aja? Terus apa aja yang dilakuin di sana? Itu boleh dong dijelasin, Mas? Jadi, tar dulu. Jelasinnya gimana nih? Jadi pengen taunya apa aja? Pengen tahu job desk di sana tuh sebenarnya F1 Trackside Aero tuh ngapain sih kerjaannya gitu. Ya kalau kita sih kerjaannya di sini kan kita balapan gitu kan, biasa weekend gitu. Ya, jobnya kita itu biasanya mencakup pekerjaan sebelum balapan, karena sebelum balapan itu kan banyak persiapannya dari sisi teknikal, dari sisi logistik, walaupun kita bukan yang terlibat langsung dalam logistik, tapi juga banyak part-part teknikal yang terlibat untuk kebutuhan teknikal kita, part-part logistik yang untuk kebutuhan teknikal kita. Jadi kita juga terlibat di sana sedikit. Terus tentunya persiapan teknikal sebelum pergi balapan itu sendiri. Terus begitu kita udah kita pergi ke track kan, biasanya itu hari ya biasa kalau balapan hari Minggu, biasa kita sudah mulai jalan dari hari Rabu biasanya. Tapi itu kita engineer sih, biasa kita baru berangkat hari Rabu. Tapi kalau garasi segala sudah dipersiapkan sebelumnya, jadi sudah banyak orang juga yang bekerja di sana jauh sebelum kita datang. Ya, terus pada hari H atau ya sebelum 1 hari 2 hari sebelum praktis kan, biasa hari Jumat itu biasanya jadwal normalnya. Kalau gitu kita persiapkan di lapangan lah, apapun itu detail-detail semuanya, dari sisi teknikal, dari sisi ya persiapan macam-macam di lapangan. Udah gitu, begitu mobil keluar itu kan mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya udah di sana kita kan mobil keluar, ya kita berusaha supaya bikin mobilnya lebih cepat lah. Mobilnya supaya lebih cepat, supaya mobilnya lebih lebih bisa diadapt sama pembalapnya, supaya pembalapnya lebih happy. Pembalapnya kalau lebih happy kan ya mobilnya bisa lebih cepat juga, biasanya kayak gitu. Jadi ya terus kurang lebih aktivitasnya seperti itu kalau lagi praktis. Nanti begitu setelah praktis itu kan kita masuk qualifying. Kalau udah qualifying sih kita ya masih banyak yang bisa kita lakukan, cuma kan terbatas karena sudah masuk qualifying dan race. Itu banyak yang bisa kita lakukan tapi terbatas. Dari sisi situ kita dari data yang kita terima di begitu mobil keluar segala itu yang kita gunakan untuk Evaluasi gitu ya. evaluasi apa aja masih bisa kita improve pada saat mobilnya keluar di lapangan. Dan ya kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi dari sisi teknikalnya tentu kan kita banyak ada mekanik, ada engineer semua di lapangan itu, dan tiap-tiap engineer ada spesialisasinya masing-masing. Saya di aero, ada yang di ban, ada yang di sistem, ada yang performance, banyak ada yang brake semua. Dan tentu kita juga nggak sendiri di sini di lapangan, karena orang di kantor juga
membantu kita karena sekarang kita aja bisa Zoom dari jarak sejauh ini. Di kantor juga kita ada radio, ada kita bisa komunikasi sama orang di kantor karena mereka Mhm. lebih kasarnya apa ya, mereka punya punya waktu lebih lah, tidak Mhm. terlibat tekanan langsung untuk mengoperasikan mobil di lapangan. Jadi kita dapat bantuan juga dari mereka untuk segala jenis data dan Mhm. evaluasi dan apa yang kita bisa lakukan di track untuk Mhm. improve untuk ya membuat mobilnya lebih cepat. Nah itu hari Minggu ya biasanya kalau race weekend seperti itu. Mhm. Oke, Nah setelah race berarti weekend, kalau setelah race weekend itu kan masih kita balik ke kantor dan itu yang semua data yang kita terima pada itu balapan itu ya kita improve, kayak kita analisa semuanya Mhm. lagi Oke, dan kita pakai untuk untuk balapan berikutnya. Jadi ya oh, tuh kurang lebih siklusnya kayak seperti gitu itu deh. terus ya. Mm-mm. Berarti tadi kalau aku nangkepnya berarti Mas Sevi ini jadi istilahnya berperan di belakang layar teman-teman yang pada balapan gitu kan untuk Kurang lebih ya, bikin kurang si lebih kita mobil ini belakang jadi layar lebih karena saya cepat kan nggak nyetir mobilnya, ya. jadi belakang layar. Terus aku pengen tahu deh Mas, itu gimana ceritanya Mas Tevi bisa sampai kerja di F1 Trackside Aero? Itu gimana ceritanya? Itu kayak apakah dari kecil tuh Mas Tevi emang udah suka sama balapan atau gimana? Terus akhirnya menempuh pendidikan apa sampai akhirnya ada di posisi sekarang tuh gimana ceritanya Mas? Ya banyak kebetulan dan banyak itunya juga ya, kesempatan yang mungkin Hmm. saya temu dalam hidup. Cuma apa ya, dari kecil apa suka balapan dari orang tua, iya sih. Papa saya tuh suka nontonin balapan Hmm. MotoGP dulu. Hmm. Dulu. Terus? Sekarang dari dulu juga Formula One ya. Kita sebagai anak kadang-kadang ikut duduk di meja meja Ya. makan gitu kan, nonton ikut-ikutan. Dari situ dari situ sih mungkin salah satu muncul awalnya di sana kali ya. Cuma ya kita anak kecil nggak gitu apa Hmm. namanya, nggak langsung terlibat atau segalanya. Hmm. Sekolah sih saya dulu sekolah mechanical engineering, teknik mesin itu Hmm. di ITB. Hmm. Apa namanya, sekolahnya apakah langsung berhubungan secara otomotif sih nggak sebenarnya, cuma saya dulu ngambil mechanical engineering ya lebih dari untuk mengembangkan apa ya, pengertian-pengertian dasar lah dari Hmm. engineering, karena apapun kerjaannya nanti, produk apapun yang kita kerjakan itu balik lagi ke dasar-dasar juga kan. Jadi Hmm. dari situ terus saya kebetulan dapat sekolah dulu, dapat beasiswa sekolah di Belanda. Hmm. Nah dari situ itu juga apakah langsung berhubungan dengan otomotif apalagi dengan motor sport sendiri sih sebenarnya enggak. Cuma dulu saya ngambilnya lebih banyak di bidang aerodynamics, design, development gitu. Nah dari situ ya udah, dari situ saya sekolah. Terus ya apa namanya, gimana bisa ketemunya ya dulu pas lagi setelah lulus, layaknya anak baru lulus sekolah kan, baru lulus kuliah, ngelamar-ngelamar kiri kanan, Terus ditolak di masuk. kiri kanan, ya dicoba-coba semua. Terus lagi dulu mikir, dulu juga nggak mikir siapa sih yang masuk F1, orang pasti susah atau segala. Itu juga dulu baru baru batch-batch terakhir lah CV dikirim-kirim, Hmm. mikirnya dulu ya udahlah mumpung lagi di sini kenapa Hmm. enggak, coba-cobain, nothing tulus, ya udah dulu dicoba-cobain. Ternyata masuk. Nah, malah malah yang dapet yang sini dulu sih awal mulanya gitu. Malah Terus dapetnya di situ. Terus? ya awalnya juga nggak langsung di trackside kan, karena di trackside itu apa ya, banyak butuh pengalaman dan ya pengalaman dari segala jenis bidangnya, teknikalnya sendiri. Hmm. Jadi dulu saya pengalaman awalnya itu di tim saya itu di tempat kerja saya di desainnya dulu. Jadi dulu saya ngegambar mobilnya, Hmm. partnya kecil-kecil lah, mulai dari yang kecil-kecil terus dia mulai berkembang segala, udah gitu dikasih tanggung jawab lebih besar. Dan akhirnya pada saat mulai 3 tahun lalu ya, mulai 2,5 tahun, 2,5 tahun lalu lah saya pindah ke bagian trackside. Jadi di sana lebih banyak
involve untuk kegiatan di operasional race weekend optimization. Maksudnya kita dari sisi mobilnya optimization segala lebih banyak di sana. Ya Oke. kurang lebih gitu kalau ceritanya sih. Kalau kalau Mas Tevi itu udah berapa lama sih kerja di UK di F1-nya? Di F1-nya sendiri saya sekarang akhir tahun ini 9 tahun. Wah, lama sekali. Udah 9 tahun saya di sini, di tim saya ini. Jadi dulu dulu di desain itu ya 6 tahun sendiri di sana. 5-6 tahun lah, jalan 5 jalan ke 6, terus saya di apa namanya di bagian track ini ya 3 tahun terakhir gitu. Hmm. Oke, terus sudah 9 tahun nih bekerja di UK sebagai bergabung di F1 Trackside Aero. Terus untuk ada di trackside tadi kan udah diceritain sedikit ya butuh pengalaman. Apa ada perjuangan lagi nggak sih untuk bisa ada di trackside? Ya banyak ya, karena perjuangannya apa ya, karena kadang-kadang ilmu yang kita dapat di apa ya, di lapangan di kuliah dan itu kan Beda. kadang-kadang itu secara basicnya, secara Mhm. ilmu-ilmu dasarnya, cuma begitu kita sampai di industri tertentu apapun itu kan ada aplikasi-aplikasi tertentu, jadi mesti tetap terus belajar lah, terus Mhm. kadang-kadang apa ya, cross knowledge, intinya apa sih, multidisciplinary knowledge-nya itu sama beda-beda departemen segala itu kan juga penting, Mhm. karena kita kalau sampai lapangan mau mau kita aeronya paling bagus atau apa, tapi kalau bannya bocor ya udah selesai kan, ya nggak bisa diselesaikan. Jadi ya banyak banyak ilmu-ilmu yang terlibat, yang beririsan langsung lah. Jadi dari situ ya terus kita belajar juga di kantor, belajar juga banyak, ya banyak bertanya, banyak Mhm. baca baca dan kadang-kadang ya banyak juga kita berusaha mencari solusinya Mhm. sendiri juga, karena kadang-kadang ilmu yang problem yang kita selesaikan itu kadang-kadang nggak langsung ada jawabannya juga, karena kalau Mbak sendiri kadang sadar di apa namanya di F1 itu kan eh, ilmunya sendiri mereka sedikit rada eksklusif, jadi ya Mhm. Benar. kita kita ya udah kita ya coba-coba aja sendiri, trial Mhm. error sendiri, kita gunakan kreativitas, kadang-kadang pemikiran sendiri, coba-coba trial error ya Mhm. dengan landasan pikiran yang ada, cuma ya banyak gitulah, jadi ya banyak coba terus, ya banyak terus coba tanya orang, dan tetap apa ya, tetap penasaran gitu loh, Mhm. kenapa ini kayak gini, kenapa ini Mhm. seperti itu, dan coba cari jawabannya apapun itu sih, ya sekecil apapun. Jadi ya kurang lebih ya mungkin seperti itu sih Mhm. dari zaman harus saya harus ini ya kreatif sendiri ya nggak kreatif yang melulu sendiri. semua ada kayak ada bukunya untuk bisa dipelajari itu enggak karena semua butuh pengalaman itu tadi diselesaikan sendiri. Ya kadang juga ya buku ya penting sih, kadang Ya. apa sih apa namanya, basic ilmu-ilmu dasar tetap penting, cuma apa namanya nggak melulu aja ke sana gitu. Oke. Terus kalau di timnya Mas Tevi nih ada berapa orang Indonesia Mas? Cuman Mas Tevi Saya aja sendiri, atau ada lagi? saya sendiri. Sendiri? Sendiri? Heeh. Kalau aku pengen tahu deh kalau di F1-nya sendiri hampir keseluruhan F1 nih dari tim Mm-mm. manapun itu orang Indonesia tuh jarang atau emang udah banyak sih Mas? Setahu saya sih saya cuma sendiri ya, setahu Oh, saya, oke. karena Apakah memang karena sesulit itu untuk bisa gabung ke tim sebenarnya mereka atau gimana? ya makanya tadi yang saya ngomong, sebenarnya saya mungkin banyak beruntungnya sih masuk ke Mhm. sini, karena apa ya, kalau setelah saya di sini, setelah saya ada pengalaman di sini, apakah apakah ini industri yang suatu yang amat sangat berbeda dengan tempat-tempat lain, memang industrinya mungkin berbeda, kerjaannya Mhm. mungkin sedikit unik toh, jadi nggak itu, tapi secara ilmu dasarnya sebenarnya sama saja gitu. Mhm. Apakah mungkin ya itu kesempatan-kesempatannya dan apa ya, relasi antara university, antara kampus dan Mhm. tempat kerja, kayak contohnya kita ya mudahnya mungkin contoh di Indonesia, saya ngambil contoh BUMN ya, mungkin Mhm. Pertamina contohnya gitu. Apakah
mereka kan juga mungkin ada kerjasama dengan kampus-kampus tertentu, giliran mereka mau cari karyawan baru, mungkin juga mereka datang-datang ke kampus yang senior-seniornya dari sana, karyawannya Ya, dari ya, sana, ya. karena ya udah kita udah tahu gitu loh lulusan dari sini, kualitasnya seperti ini, Mhm. cara kerjanya seperti ini. Mhm. Jadi mungkin lebih banyak dari sisi situnya ya, dan Mhm. karena mungkin karena F1 sendiri itu kan sebenarnya nggak terlalu besar, Ya. jadi apa namanya ya karena semua timnya itu praktis ada di sini, ada di UK, ada beberapa di Italia dan di Switzerland, cuma apa namanya secara global kan sebenarnya Mhm. kecil, nggak besar, Mhm. dan mereka sudah banyak ya relasi-relasi dengan tempat-tempat tertentu, dan juga ya balik lagi yang senior di sini lulusan dari sini, jadi kalau mereka cari anak magang Mhm. itu akhirnya dari tempat-tempat itu, memang tempat-tempat itu karena akhirnya banyak relasinya, jadi mereka kadang-kadang banyak project yang berurusan dengan motor, sport, dan sebagainya. Jadi circle sendiri, Mbak. Mhm. Oh gitu. Jadi Berarti ya itu berarti untuk emang nge-break, itunya ya yang mungkin yang sulit gitu. Mhm. Tapi kalau dari sisi kalau dapat kesempatan bisa di salah satu kampus yang ada relasinya, kalau enggak yang memang senior-seniornya banyak, nah itu sebenarnya sih maksudnya kesempatannya terbuka ya, maksudnya kayak sebenarnya layaknya kita mau masuk eh, company bagus di Indonesia di Ya. mana itu ya, ya nanti bersaing sesama yang teman-teman kita yang Mhm. misalnya sama-sama ada 10 orang, 20 orang mau masuk Pertamina ke poin posisinya cuma ada 5, ya sudah ya kita bersaing juga begitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih sebenarnya, dari Berarti sisi itunya nggak berarti beda. Mas Evi senior-seniornya juga udah pada di F1 juga ya, gitu? Atau Bukan, karena saya dulu memang kebetulan, oh, kebetulan emang karena saya dulu kebetulan? nggak ada kena nggak ada kenal sama sekali, dan tim saya lagi itu beneran lagi mau ngembangin departemen baru. Mhm. Mereka beneran lagi departemen saya yang kerja itu di Aero itu lagi beneran mereka sedang berkembang dan mereka sedang butuh orang gitu. Mhm. Jadi pada saat itu ya balik lagi saya kebantunya itu lebih dari ilmu-ilmu dasar yang saya punya, bukan Mhm. dari spesifik knowledge pas saya kuliah. Mhm. Jadi memang apakah dua-duanya membantu? Ya iya betul, Ya. kalau bisa dapat spesifik ya membantu, dapat ilmu dasar kuat ya kayak double-double lah ngebantu gitu. Mhm. Mm. Berarti sebelumnya Mas Tevi udah pernah kerja belum sih di Indo? Pernah sih saya, cuma kerja full time yang lama itu sendiri enggak. Saya pernah eh, magang berapa kali, walaupun magang yang simulasi tempat kerja benar saya pernah kerja di Jakarta pernah, di Kalimantan pernah, Mhm. di Mhm. di mana di Kudus pun saya pernah. Oh, banyak juga ya ternyata ya. Ya, Terus walaupun nggak panjang ya, akhirnya jadi ya. pendek-pendek karena itu sebelum saya dulu sekolah dapat saya kesempatan dapat sekolah di Belanda. Mhm. Jadi nggak pernah yang apa ya, mungkin kalau ditanya apakah pernah kerja seri apa, bukannya serius ya, mungkin ya seri yang serius banget Serius. gitu ya mungkin ya Dalam jangka boleh waktu yang dibilang lama. enggak lah, boleh dibilang mungkin enggak ya, mungkin kalau dibilang gitu ya enggak sih mungkin. Tapi kalau apakah punya pengalaman kerja di Indonesia, ya saya punya Ada. pengalaman kerja. Berarti kan Mas Tev ini udah pernah kerja di Indonesia, di beberapa tempat di Indonesia. Terus Hmm. sekarang kerja di UK. Nah, setiap daerah, setiap negara itu kan pasti punya apa ya, cara kerja yang beda-beda. Nah, mungkin dari tingkat disiplinnya, mungkin dari tingkat saling menghargainya antar karyawan, kayak gitu, atau mungkin dari hal-hal lain. Kalau di sana seperti apa, Mas? Ngerasain nggak sih bedanya kerja di Indonesia sama kerja di UK gitu? Mungkin yang lebih berbedanya itu bukan dari sisi, ada sisi kulturnya pasti ya. Cuma Mm-mm. karena company saya itu kan company kecil, boleh dibilang bukan bukan company yang jumlahnya sampai banyak sekali, dan dulu saya di Indonesia itu bekerja di company yang besar. Mhm. Jadi yang apa ya, lebih bukan bukan company yang eh, prototip gitu loh, yang prototype Mhm. gitu. Jadi lebih yang mass production, yang Mhm. produksinya Ya, ya, besar ya, ya. untuk publik gitu. Mhm. Itu cara kerjanya yang berbeda sih mungkin. Nah, mungkin saya kalau ditanya apa namanya
bedanya apa dari sisi itu mungkin sedikit susah untuk membedakan dan memilah Membedainnya ya. mana Memang udah beda yang duluan. karena dari sisi industri Mm-mm. kecil dan industri besar dan mana yang dari kultur. Tapi ya ada sih yang dari kulturnya. Kalau contoh dulu saya kan juga tim selama 9 tahun ini bukan kerja melulu di UK. Saya awalnya itu startnya di Itali Mhm. sebelum dipindahkan. Nah, itu timnya sama, nggak pernah pindah saya sih. Eh, Selama di sana itu apakah di Italia dan di UK sendiri berbeda? Berbeda. Apakah satu tim dan tim yang lain berbeda? Berbeda. Jadi dari cara kita berkomunikasi sama kolega, dari sama kita mendiskusikan sebuah project, Mhm. itu ada kultur-kultur yang berbeda lah, gimana kita approach, apakah bos kita gampang di approach, apakah gampang didiskusikan. Mhm. Itu sih ada sih banyak Mhm. perbedaan dan formalitas dalam 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 gimana kita uh, diskusi dengan atasan segala atau dengan kolega, itu banyak yang berbeda sih, memang betul itu. Perbedaannya. Mm-mm. Oke, terus aku mau nanya, ini kan balapan balapan F1 Formula One itu kan penuh resiko ya, Mas. Hmm. Nah, apa aja sih yang perlu disiapin sebelum masuk ke arena balap? Ini pasti banyak Oke. banget ya. Sebenarnya banyak ini. Coba Kalau disingkat, ditanya, dipersingkat dan dipermudah deh. nah kalau siapin apa, kalau balapan nih siapin mental dulu sih. Ya, dari sisi ya itu tadi yang saya ngomong, kalau begitu Hmm. kita pergi ke balapan, dari persiapan di apa namanya, garasinya, mekanik-mekaniknya itu udah banyak menyiapkan, dari sisi safety segala kan, kalau Mhm. sampai itu ada. Terus dari sisi jauh sebelum itu, pas lagi di pabrik mobilnya didesain itu sendiri kan banyak regulasi-regulasi yang untuk tujuan keselamatan. Mhm. Kalau sampai ketabrakan, nggak boleh, mobilnya nggak boleh hancur, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Jadi udah banyak sekali yang eh, disiapkan jauh sebelum mobilnya pergi ke track gitu. Jadi Mhm. dan begitu ke track ya kita, karena kompleksitas dari acaranya sendiri, dari waktunya, dari teknikalnya sendiri, dan banyaknya bagian-bagian mobil ya, begitu kita sampai ke lapangan, begitu kita sampai ke track itu ya kita sendiri yang mesti, kita engineer-engineer di sana mesti mematuhi lah kasarnya kan. Jadi kalau orang di pabrik udah bikin, oh harusnya dibikin seperti ini, dipasangnya seperti ini karena tujuannya seperti ini ya. Jadi kita semua itu harus benar-benar execute yang benar dan bagus segala semua di lapangan. Dan apakah ya dari sisi engineering juga kita mesti tahu resiko-resikonya apa, yang kalau kita mobilnya kita setel seperti ini, efeknya apa dari sisi performance dan juga dari sisi safety-nya. Jadi banyak sih yang kita siapkan, dan Ya. pembalapnya sendiri ya macam-macam juga. Jadi cerita lama ini kalau ini. Oke, gini aja Tapi deh. kurang lebih seperti itulah, panjang. Jadi dari Kalau kantor. kalau kalau gitu ini deh. Berapa waktu yang dibutuhkan sebelum masuk ke race? Kalau dari persiapannya sih Hmm. mungkin ya 2-3 minggu sebelumnya, tapi kalau itu sekedar kita menyiapkan untuk pergi ke racing. Tapi kan mobilnya itu sendiri didesain udah 1 tahun lah ya. Jadi kan mobil itu kan, kalau misalnya sebelum, contoh mobil tahun depan gitu, Mhm. untuk mobil tahun depan itu kan sudah mulai kita desain dari awal-awal tahun sebelumnya. Jadi dari Mhm. bulan Februari, Maret gitu kita Berarti udah bisa mulai. sampai setahun lebih ya? Ya, jadi kan kadang-kadang ada bagian yang butuh waktu lama untuk didesain, butuh waktu lama untuk dibuat. Ada Hmm. bagian lain yang jauh lebih cepat, jauh lebih sedikit. Jadi apa ya? Kalau ditanya berapa waktu yang dibutuhkan, itu kita kita memang, kalau di kita itu kan constraint-nya lebih dari banyak waktu ya. Mhm. Kita kadang-kadang dari tim F1, kalau Mbak sendiri pernah dengar di internet, biayanya sih kadang-kadang udah di luar akal, di Iya. luar akal kita. Jadi ya mereka itunya sih nggak mungkin, bukan gitu masalah, cuma ya lebih masalah dari sisi waktu. Jadi ya
berapa banyak yang dibuat tuh udah tergantung spesifik bagian-bagian tertentu Mhm. dari mobil gitu. Tapi kalau kita sendiri begitu semuanya itu udah siap di gudang lah kasarnya, Mhm. tinggal pergi ke lapangan itu persiapan itu kalau kalau race-nya yang dekat-dekat dari kantor, yang dekat dari kantor, yang pengertiannya di masih dalam Eropa situ Mhm. sendiri, itu ya mungkin 2-3 minggu sebelumnya lah kita udah mulai berjalan Oke, itu di luar pembuatan mobil ya. Itu cuma di luar. untuk persiapan masuk ke race, Iya. bukan di luar pembuatan mobil, teman-teman. Lama juga ya persiapannya 2 sampai 3 minggu sebelumnya. Nah, kalau nih kan Mas Selvi kan udah 9 tahun lebih ya. 9 tahun ya Mas tadi. 9 tahun di industri ini. Nah, momen balapan paling berkesan buat Mas Tevi, ada nggak? Oh ya, tahun lalu saya begitu balapan, saya menang kan di apa tuh tahun lalu di Hmm? Monza di Itali. Saya Mhm. kebetulan di sana, kebetulan ya one in a million probability dari segala kejadian di balapan dan keputusan-keputusan yang kita buat dan keputusan tim yang tim lain berbuat itu yang kebetulan kita ketiban durennya gitu, gampangnya Mhm. kayak gitu. Terus? Itu kita menang dulu itu ya nggak berpikir karena kita kan bukan tim yang di atas ya, kita bukan Mhm. bukan di tim yang di eh, yang kompetisi di paling atas yang menang segala itu, jadi kita lebih banyak di tim menengah lah. Jadi kita Mhm. biasanya di F1 itu karena kalau saya cerita lebih banyak detailnya soal data segala itu dan resource, jadinya sudah sedikit mungkin kadang-kadang ada beberapa balapan yang sangat prediktif. Jadi ya chance kita untuk menang itu kan sebenarnya sedikit. Cuma tahun lalu Mhm. saya menang itu pas kebetulan karena pernah sekali-sekali seumur umur kita juga di tim juga baru menang setelah terakhir 14 tahun lalu. Jadi ya saya dan Wah, seneng banget kebet- dong. kebetulan saya di sana atau 14 2008 kemarin 2000 kemarin tahun berapa sih 2020 2020, 12 deh yang salah, saya salah ngomong, 12 tahun lalu. 12 tahun lalu. Terus baru 12 menang tahun lagi lalu. kemarin itu. Baru menang lagi Wih, keren. Terus gimana saya tuh? pas kebetulan di sana, itu bukan kerja saya sendiri kan, Ya, maksudnya ya, itu sama semua tim itu ya. ya, tapi ya Full tim. itu momennya yang kadang-kadang kita kalau apa ya, apa kita mungkin kayak tanya Gracia Poli tuh dapat emas kayak apa ya, mungkin mereka yang Ya. tanya timnya kayak apa ya, mungkin kayak gitu kali ya timnya, rasanya apa namanya, Hmm. rasanya bisa apa setelah kerja bertahun-tahun terus ya kita dulu nggak berpikir, dan ya persiapan segala begitu tegang, begitu tense semua, dan ya menang itu kayak ada perasaan yang susah lah saya ngomongnya gimana di situ. Kaget, seneng, nggak nyangka Kaget, gitu seneng, ya. terus juga Semua nggak, campur. masih masih nggak sadar udah selesai balapannya segala ya, ada feeling itunya lah. Terus, Mas aku pengen tanya deh. Terus kan kalau kalau tadi kan dibilang kemungkinan menangnya itu kan sangat kecil ya. Mm-mm. Kemungkinan menangnya kecil untuk di F1. Terus kalau selama setiap balapan nih, terus apa targetnya? Kan biasanya orang kayak oke targetnya selalu menang gitu kan. Nah, kalau Mm-mm. kemungkinannya kecil itu biasanya target yang dipatok tuh apa, Mas? Kalau target kita yang dipatok itu kan kita kompetisi menang untuk race-nya itu emang kita kecil untuk tim kita. Mhm. Tapi kita kan berkompetisinya secara 1 tahun dan itu dinilai dari eh, perlombaan selama 1 tahun itu. Jadi bukan cuma satu race saja gitu. Jadi ada 20 race, 21, kadang 22. Nah, dari situ semua kita kita bagi, dan kita tiap race gitu kalau kita finish di nomor 10 10 besar itu kita dapat poin. Nah, Oh, gitu. kita ngumpulin poin kayak gitu. Dan nanti di akhir tahun kita finish di mana ya, itu yang menentukan seberapa besar apa seberapa sukses lah target Oh gitu. kita Berarti dari nggak cuma tim-tim satu race tertentu. aja ya. Jadi tiap-tiap tim tertentu ada punya target ya, kita maunya menang, kita maunya juara dunia. Ada tim lain yang apa namanya, oh, targetnya kita mesti survive, kita mesti ngalahin tim yang sini, karena ya kita kadang-kadang realitanya aja, kita kita fightnya kita compete-nya sama tim siapa gitu.
Oke, terus karena kemarin udah menang, terus setelah 12 tahun lamanya nggak dapat juara gitu ya, Mas. Udah seneng. Nah, ini nih aku mau ngebahas soal Indonesia. Jadi sejauh ini pembalap Indonesia di F1 itu setauku baru satu ya. Bener ya sih, Mas? Rio Haryanto. Yang pernah duduk untuk kompetisi di balapan baru satu setahu saya. Iya, baru satu ya. Tapi kan ada juga Sean Gelael yang sempat ikut testing berapa kali gitu di tim. Nah, itu apa sih yang ngebikin Indonesia tuh kayak susah banget ada di itu tadi ya posisi puncak untuk F1? Ya sih. Kalau itu saya sendiri juga karena itu melibatkan dari sisi olahraganya ya, sportsnya sendiri saya juga sebenarnya. Tapi lagi yang saya olahraga ini kan olahraga mahal sebenarnya, dan untuk sampai ke bahkan untuk mulai di awalnya aja kayak mungkin pakai go-kart segala itu kan bukan suatu hal yang murah dan bukan suatu hal yang itu mungkin. Jadi setahu saya kayak pembalap di kita itu Pierre Gasly itu dia di negaranya ada mereka punya program untuk mengembangkan pembalap-pembalap muda yang tertarik seperti itu. Jadi ya mungkin banyak sekali terlibat elemen-elemen untuk pengembangan atletnya di sana, infrastrukturnya, dan mereka memang sudah ada ekosistemnya yang untuk membuat mereka bisa untuk berkembang dari sisi itu. Oke. Berarti kalau dilihat sebenarnya bukan karena SDM-nya yang nggak mampu. Bukan sih, menurut saya sih bukan. Saya sih nggak pernah. Ya betul ada SDM sedikit kiri dan kanan, cuma saya nggak. Masa sih kita 270 juta orang, masa nggak ada yang bisa benar. Maksudnya, jadi bukan dari SDM-nya, tapi lebih dari ya itu banyak kesempatannya sendiri, ekosistemnya dan apa saya sih kepercaya apapun dari sisi pembalapnya atau dari sisi atlet, dari sisi kita insinyurnya, engineer-nya, saya sih nggak berpikir apakah saya merasa jauh lebih kurang dibanding orang dengan lulusan luar negeri apa dengan, menurut saya sih sama aja Mbak. Maksudnya kita belajar hukum fisika di Indonesia sama di sini ya sama aja, nggak beda. Oke, berarti bukan karena SDM-nya ya, memang karena bukan karena SDM-nya yang nggak mampu, tapi mungkin memang belum mau aja ya Mas ya untuk mungkin memang itu. Dan mungkin memang apa namanya fokus tiap-tiap negara itu kan problemnya berbeda-beda. Kayak misalnya memang betul mungkin juga ada negara-negara tertentu yang hebat untuk salah satu jenis olahraga tertentu. Kayak kita ya contohnya kita kan hebat bulu tangkis. Bulu tangkis, benar. Iya, negara orang-orang Asia tuh kalau yang main cepet gerak-gerak cepet-cepet gitu kayaknya kayak tenis meja gitu kan juara kuat, jagoan banyak kan seperti itu. Ya mungkin memang ada hal-hal seperti itunya, cuma kalau ditempa dan dibimbing itu kayaknya sih kalau ada ekosistemnya ya menurut saya sih bisa aja gitu maksudnya. Oke. Tuh, berarti bukan karena nggak bisa ya teman-teman, tapi memang mungkin belum mau. Karena aku juga yakin sih kalau misal apapun kalau ada kemauan itu pasti selalu ada jalan, ya nggak Mas? Harusnya kayak gitu, minimal kita berpikir gitu dulu dah. Coba dulu deh. Terus, Mas, ini berarti kan Mas Tevi udah 9 tahun kerja di F1. Kalau di luar negerinya sendiri udah berapa tahun, Mas? Saya sekolah itu mulai tahun 2009, jadi udah sekarang berapa ya? 12 tahun ya? Udah, tahun. ya. Udah lebih dari 10 tahun ada di luar. Kangen nggak sama Indonesia, Mas? Kangen lah Mbak, enakan di Indonesia, makanan lebih enak di Indonesia kok. Masa? Iyalah, lebih enak di Indonesia kok, banyak. Udah berapa tahun nggak makan sambal, Mas? Oh, kalau sambal ada sekarang. Oh, kalau sambal ada. Selebriti aja sekarang udah banyak lah. Bisa nyari di mana-mana. Tapi kalau sambal terasi itu ya masih rada susah lah nyarinya. Sambal terasi. Pasti bikin sendiri kalau yang itu. Apa yang paling dikangenin dari Indonesia sama Mas Tevi? Selain makanan ya? Ya, orang tua saya kan di sana, keluarga saya masih banyak di sana, teman-teman juga
saya masih banyak jaga relasi ya, teman-teman Hmm. baik saya dari zaman SD, SMP sampai SMA, kuliah juga masih banyak yang di Indonesia. Jadi ya hal-hal itu sih masih itu satu yang dikangenin. Terus ya apa ya, banyak sih yang menarik di Indonesia tuh, tempat liburan. Maksudnya alam-alam Indonesia itu kan bagus-bagus juga itu yang Ya. ya beda lah alam itu antara Hmm. Indonesia dan sini karena kondisi dunia. Tapi ya, ya banyak sih Pak, apa yang mau dikangenin juga banyak sih. Mas Devi itu orang mana sih? Indonesianya Ya, mana? saya sebenarnya lahirnya di Bandung, tapi orang tua Hmm. saya itu lahirnya di Jawa Tengah. Jadi Oh, di kita Jawa Tengah. migrasi ke Bandung dulu. Papa saya sekolah di Bandung, jadi udah gitu menetap di Bandung. Orang Bandung ya, berarti Mas Devi juga Mm-mm. lahirnya di Bandung. Nah, Mm-mm. ngomong-ngomong, ini kan kita udah masuk bulan Agustus. Masih ingat kan kalau, ayo coba kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Waduh, inget lah Mbak. Oh, ingat. Coba. Kirain lama di sana terus lupa. Enggak lah, masih inget lah. Kalau tanggal 17 Agustus Mbak. 17 Astaga. Agustus. Kalau apa namanya? Biasanya kalau 17 Agustus kan di sini kedutaan juga suka ada acara. Jadi ya Oh inget lah. iya. Kadang nggak sering, mas selalu ada sih biasanya. Cuma Eh, kalau pas lagi bisa ya. pandemi. Sekarang Nah, sih ini di kan, sini udah lumayan. oh ya udah lumayan ya. Tapi naik lagi nggak sih angkanya Mas di sana? Sedikit naik sih, mas. Tapi ya maksudnya angkanya tetap tetap tinggi. Cuma mungkin karena di rumah sakitnya sedikit nggak separah yang di awal-awal kemarin ya. Jadi mungkin ya sudah mereka sudah mulai berpikir bahwa ya resiko dan itunya, walaupun saya ngomong gini nanti saya kena marah sama orang yang keluarganya kena dan bermasalah sih, cuma apa namanya, ya resikonya mungkin dari mereka berpikir udah saatnya dan vaksin sudah di mana-mana, maksudnya asal kita berhati-hati dan mereka sudah jauh lebih berhati-hati, kita udah tahu kalau sampai gimana apa yang mesti kita lakukan segala, dan kayaknya dari situ ya sudah mulai, tapi masih masih nervous sih Mbak, kelihatan masih masih takut-takut. Kita di kantor juga takut kalau sampai ada Iya. apa-apa, kalau sampai satu kantor suruh suruh isolasi di rumah kan ya kantornya juga nggak Oh. jalan Mbak, kantornya nggak Dia masih jalan. masih pakai masker gitu-gitu nggak sih Mas? Masih protokol Masih, kesehatan Mas? maksudnya sebenarnya udah dilepas di sini dibuka, Mm-mm. cuma itu balik lagi ke kebijakan masing-masing. Jadi contoh sebenarnya peraturan negara mungkin sudah apa ya, memberikan kebebasan kasarnya. Mhm. Tapi kalau kayak ada tempat-tempat tertentu gitu, mereka juga karena mereka ingin melindungi diri mereka sendiri Ya, dan bisnis mereka, jadi ya kalau mau masuk ke sini kita disyaratkan harus menggunakan masker seperti mhm. itulah. Jadi ya dari sisi itu masih sih sebenarnya masih ada, cuma Masih. sedikit karena udah sedikit mungkin sedikit lebih terkontrol, dan walaupun mereka masih sedikit was-was nanti kalau naik lagi ya Ini gimana ya. orang sana nurut-nurut nggak sih Mas kalau disuruh menerapkan protokol kesehatan, rajin cuci Sama tangan? aja Mbak, nggak beda. Sama aja ya, ada yang ngeyel juga. Namanya itu mah bukan orang ini, orang sana itu nama manusia Mbak, generally kayak gitu. Jadi ya nggak beda lah, di mana aja sama aja. Di mana aja sama aja, mau di negara berkembang, mau di negara maju, tetap bakal Sama ada aja. orang-orang yang agak-agak Yang kalau unik disuruh sama pakai aku. nggak mau, apaan sih ini? Nah, ada lah Mbak, itu di mana-mana sama aja. Oke, nah aku mau nanya karena Mas Steffi ini kan sudah lama banget ada di luar negeri. Nah kalau di Indonesia itu kan kalau mau Independence Day itu kan banyak lomba-lomba gitu kan, heboh banget, makan kerupuk, masukin pensil dalam botol, pecah air, banyak banget kan. Kalau di sana kayak gitu juga nggak sih Mas? Bedanya apa Independence Day di Indonesia sama di luar? Saya jujur sendiri karena kalau di Indonesia 17 Agustus kan tanggal merah. Ya, Nah, di sini kan enggak. Jadi saya seringannya kerja. Jadi oh, dan itu kan acara lokal kedutaan, dan kalau acara lokal kedutaan pada saat hari kerja kadang-kadang ya saya ya nggak bisa ikutan dan nggak bisa pernah, ikut. jarang sih, jujur jujur sendiri yang tadi ngomong, saya kadang-kadang ikutan itu, definisi kadang-kadang itu tuh sebenarnya jarang gitu. Sangat sangat Karena kadang-kadang ya. sebenarnya sebenarnya setahu saya sih apakah ada acara-acara, mungkin setahu saya sih ada, cuma nggak tahu, saya jujur saya sendiri juga nggak tahu seberapa
acara lucu-lucuan panjat pinang sih Iya. kayaknya nggak ada. Cuma kayak kita ada acara makan-makan apa namanya di sana ada yang masak masakan Indonesia, nanti kita di sana kayak ada kantin Indonesia gitulah. Nah Mhm. itu ada sih kita seperti itu sih ada. Upacara Mhm. juga setahu saya masih ada, cuma jujur saya sendiri juga ya karena kerja jadi ya Kerja ya. kalau jarang kan 17 Agustus itu datang di hari Sabtu Minggu kan, jadi ya nggak Mhm. ikut saya Nggak jujur ikut. aja. Oke, nah ini buat anak bangsa yang kepengen jadi kayak Mas Tevi nih, tergabung dalam tim balapan internasional Formula One, itu apa aja sih yang harus dipersiapkan? Sekalian dikasih semangat teman-teman anak bangsanya, boleh Mas? Mau ikut apa namanya disiapkan ya sebenarnya sih ya, dari kecil Mhm. kita eh, belajar apa segala, cari ketertarikan kita, apapun mau bersaing di dunia internasional itu kan apapun itu mau balapan atau mau apa itu banyak, nggak cuma sekedar engineering aja, jadi banyak ilmu-ilmu lain terlibat. Jadi ya ambil aja apa yang kalian suka, jangan terpatok pada suatu bidang tertentu, tapi kadang-kadang dari apa ya ilmu-ilmu dasar itu yang membuat kesempatan itu terbuka nantinya. Mhm. Jadi ya belajar di sana, jangan takut salah, jangan takut bikin salah, karena pasti bikin salah lah kita, jangan takut jatuh, karena ya pasti juga jatuh kita, Mhm. tinggal tinggal kapan aja kita bikin salah dan jatuh. Yang penting mau Jadi bangkit ya. penting mau bangkit, jadi ya tetap berusaha, jangan untuk sekolah sekarang Indonesia udah apa namanya ada menyediakan banyak beasiswa lewat Mhm. LPDP, jadi kesempatan untuk melihat eh, Dunia. pendidikan di luar negeri itu ada gitu. Dan apa namanya bukan berarti kalau kita sekolah di Indonesia itu lebih jelek dibanding di luar. Memang banyak ada hal-hal positif, ada hal-hal negatif yang di sini. Jadi ya itu kadang-kadang yang membuat kita kalau dapat kesempatan untuk sekolah di luar, dapat kesempatan untuk bersaing dan untuk apa namanya bekerja di dunia internasional itu kita melihat lebih banyak apa namanya possibility dan macam-macamnya itu. Tapi ya eh, untuk dipersiapkan ya ya belajar aja sih rajin-rajin terus sih cari kesempatan, jangan takutnya itu kalau mau nanya saya khusus soal ini ya boleh nanti tanggal Boleh DM Instagramnya ya. ya boleh nanti saya sudah ada sih beberapa yang nanya mahasiswa-mahasiswa gimana gitu. Mhm. Kadang-kadang ya saya sih jujur yang tadi saya cerita sendiri juga kan kalau saya sih masuk sini bukan karena yang memang saya untuk dari awal cari untuk di sini tapi memang ada faktor kebetulannya juga tapi ya Mhm. setelah saya di sini kalau ditanya apakah ada cara-cara tertentu untuk masuk ke sini lebih maksudnya lebih dilihat dan lebih membuat kesempatannya lebih besar mungkin ada gitu jadi Mhm. ya hal-hal itu tapi ya balik lagi itu sebenarnya sekolah yang benar cari tahu apa yang kita suka belajar yang benar belajar bergaul juga karena mau nggak mau kita apapun yang kita kerjain itu nggak pernah kita kerjain segala sesuatu sendiri jadi Mhm. teamwork komunikasi dan kadang-kadang mempresentasikan hasil kita secara singkat padat jelas karena kita kadang-kadang kebutuhan industrinya berbeda ada yang butuh Mhm. penjelasan panjang lebar kalau kita di track itu kadang-kadang butuhnya ya Cepet ya. tanya kalau Mhm. kepanjangan malah orang nggak ada yang ngerti nggak ada waktu nggak ada segala jadi ya ya lagi jadi balik lagi ya itu kadang-kadang fleksibilitas kita dalam belajar apa namanya keingintahuan hal-hal lain ya itu mungkin salah satu hal yang bisa disiapin sih. Oke, itu ya buat teman-teman yang kepengen jadi kayak Mas Stefanus Wijanarko. Hmm. Boleh nanti kalau misal mau nanya-nanya lebih lanjut, nanti silahkan boleh DM Mas Stefanusnya. Nanti mungkin mau tukeran nomor juga boleh ya, Mas. Boleh. Oke, itu ya teman-teman. Silahkan yang kepengen bergabung dengan ajang balapan internasional bekerja di sana, silahkan. Thank you, Mas Thank you. Stefanus, untuk waktunya hari ini. Hmm. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.